Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, kemudian kemudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah dan kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan mendengarkan taklim, mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan pada setiap hari Selasa. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan tentunya kita semua sebagai pengikutnya. Semoga diberikan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini akan kami sampaikan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tema 3 hal yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, dan 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini dan ke depan kita akan bahas sabda Nabi yang terkait dengan 3 pembagian. Jadi 3 hal, dan 2 hal sudah kita lakukan beberapa saat yang lalu. Baik, sebagaimana biasa kita akan baca hadisnya, kemudian artinya, baru kemudian penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum qila wa qal wa idha'atal mal wa kathratas su'al. Yang artinya, hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridhai, mencintai 3 hal bagi kalian dan benci kepada kalian 3 hal pula. Yang dicintai oleh Allah, Dia meridhai kalian supaya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalian berpegang teguh dengan agama Allah seluruhnya dan tidak bercerai-berai. Dan kalian menasihati terhadap penguasa yang mengatur urusan kalian. Dan Allah benci kepada kalian dengan perkataan yang tidak ada sumbernya, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya tentang suatu hal yang tidak berguna.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad dan beberapa ulama hadis lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan cukup panjang, maka nanti kita akan persingkat karena meskipun 3 ada 6 hal yang ada di dalam sabda Rasulullah SAW ini. Yang pertama terkait dengan Allah ridho atau tidak ridho terhadap seorang hamba. Allah mencintai atau membenci terhadap seorang hamba. Itu terkait dengan perbuatan seorang hamba itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, bahwasanya ridho atau bencinya Allah itu terkait dengan perilaku hambanya dalam melaksanakan sebuah perintah atau larangan, sehingga menimbulkan pahala maupun dosa. Nah, seperti itu. Ketika dia melakukan melakukan perintahnya, maka akan memberikan pahala terhadap dirinya. Begitu pula sebaliknya, ketika dia melakukan kesalahan, maka akan timbul dosa dari kesalahan itu, dan itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ridhonya Allah maupun bencinya Allah terhadap seorang hamba ada alasannya. Dan ini tentunya sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Allah tidak akan menzolimi hambanya. Salah kok kemudian dikasih pahala, atau kemudian melakukan kebaikan malah mendapat dosa. Tidak mungkin. Dia melakukan kebaikan malah kemudian terjerumus dalam kehinaan, atau dia melakukan kesalahan malah kemudian dia mendapatkan kemuliaan. Maka ini sebenarnya sesuatu yang tidak mungkin. Perbuatan salah pasti mendapatkan dosa, dan itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Melakukan ketaatan maka akan memberikan pahala, dan itu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami dari hadis ini pertama kali. Kemudian apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, innallaha yardha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah meridhoi, mencintai, menyenangi bagi kalian 3 hal, 3 perbuatan. Maka ini bisa kita katakan sebagai kiat kita dicintai oleh Allah. Bagaimana kita meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembahnya, mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ketika mengabdi kepada Allah, ketika menyembah Allah, ya Allah itu satu-satunya yang kita sembah, yang kita tujukan dalam kita beribadah, dan tidak menyekutukan Allah dengan hal yang lain. Tidak menyekutukan Allah dalam pengabdian itu. Maka kemudian di sini saya tulis ringkasnya, sesuatu hal yang menjadikan Allah cinta kepada kita adalah masalah tauhid, ibadah dan ketauhidan. Ibadah pengabdian kita kepada Allah, kemudian tauhid pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah satu-satunya, Allah tunggal dalam segala hal. Memang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hafal surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ini perlu praktek dalam kehidupan kita. Kenapa kemudian Allah itu esa? Allah esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, kemudian tidak ada yang menyamainya.
Karena tidak ada yang sama dengan Allah dalam segala hal, maka Allahus Somad, Allah menjadi tempat bergantung. Kan seperti itu. Kita tawakal kepada Allah karena kita yakin bahwasanya Allah itu maha segalanya, mampu memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Seperti itu. Dan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang beriman ini, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita ada di dunia ini ya tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Tunduk taat terhadap aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika orang kafir Mekah pada waktu itu, ketika mereka hanya diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, nggak mau, Pak. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, maka kamu akan senang, maka kamu akan beruntung, maka kamu akan bahagia. Hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena ucapan atau perkataan la ilaha illallah tidak hanya sebuah perkataan, tetapi ada konsekuensinya. Begitu mengucapkan la ilaha illallah, maka kemudian dia harus tunduk taat terhadap pengakuannya itu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka dalam kehidupan di dunia ini, segala aturan yang timbul dari pernyataan itu ya harus kita ikuti. Nah, inilah kemudian orang-orang jahiliyah pada waktu itu tidak mau. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah berarti kita ikut aturan dong. Berarti kita tidak bisa bebas. Padahal mereka menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah, kemudian bebas melakukan apa saja, buat aturan apa saja. Dulu kan pernah kita bahas mereka membuat aturan terkait bulan-bulan haram, bisa dimajukan, bisa dimundurkan sesuai dengan keinginan mereka. Kalau lagi perang, asik-asiknya perang, masuk bulan haram kan harus berhenti. Wah, tanggung, dikit lagi menang, tabrak dulu 2 minggu, nanti bulan haramnya diganti bulan berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah masalah ibadah dan tauhid ini menjadi dakwah para nabi sebelumnya, dan bahkan kita selalu berikrar dengan itu. Selalu kita mengatakan bagi yang membaca doa iftitah dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lanjutannya la syarikalah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu. Itu dalam surat Al-An'am seperti itu. Dan ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama, karena salah satu menjadi faktor keselamatan kita di akhirat nanti, selain kita beribadah kepada Allah, juga di dalam beribadah itu kita tidak menyekutukan Allah. Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya satu dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik, menyekutukan Allah. Bahwasanya Allah itu ada tandingannya, ada zat lain yang mempunyai kemampuan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sampaikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya innallaha la yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak di sini saya tulis, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selainnya. Nah, dosa syirik tidak ada jalan keluar kecuali taubatan nasuha. Nah, apa syirik itu? Ya, kita menyembah Allah, kita melaksanakan sholat, ibadah dan lain sebagainya, tetapi di sisi lain kita masih meyakini ada makhluk, ada benda
yang kemudian mempunyai kekuatan atau kemampuan sebagaimana Allah. Misalnya kita dalam berdoa, ya Allah, saya mohon rezeki, minta kebahagiaan dunia akhirat, diberikan kemudahan dalam bekerja. Tetapi kemudian di sisi lain kok nggak cepat datangnya. Akhirnya kemudian kita misalnya, kalau masyarakat dulu ada berhala, kalau sekarang mungkin kita tidak ada yang punya berhala, tidak ada yang menyembah berhala, tetapi mungkin mempunyai benda yang lain, apakah itu keris, ataukah kemudian tombak, atau apapun bentuknya. Kemudian kita mengatakan bahwasanya benda ini mempunyai kekuatan, mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita, sehingga kalau tidak membawa benda itu, wah ini kalau saya nggak bawa benda ini gawat ini. Maka keyakinan kita terhadap kekuatan benda inilah yang kemudian menjadi faktor kita mensekutukan Allah dalam perbuatannya. Kenapa kita tidak yakin begitu kita keluar rumah kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu kalau tidak melihat bendanya langsung itu enggak mantep. Maka kenapa kemudian orang menyembah sesuatu itu harus ada bentuknya, ada visualisasinya. Itu karena kalau tidak ada bendanya tidak mantap. Maka disitulah pentingnya iman dengan yang gaib. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an tentang iman terhadap yang gaib ini. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita kuatkan keimanan kita kepada Allah dan kita berusaha untuk menjauhi perbuatan syirik ini. Ini yang pertama. Allah ridho kepada kita ketika ibadah kita, kemudian kita tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Kemudian yang kedua, yang menjadikan Allah ridho kepada kita, anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau tadi hubungan manusia dengan Allah langsung, sekarang kaitannya dengan agama ini dan juga kaitannya dengan kehidupan kita bersama. Berpegang teguh dengan tali Allah. Diartikan oleh para ulama, hablullah ini agama. Berpegang teguh dengan agama ini. Seharusnya agama ini menjadi faktor kita bersatu dan menjadi faktor kita menjauhi perbedaan dan perpecahan. Tapi mohon maaf, seringkali beberapa hal terkait dengan agama ini menjadi kita berpisah, menjadi kita berpecah belah. Padahal kita ingat ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, yang menyatukan Aus dan Khazraj yang bertahun-tahun, berpuluh tahun berperang, yang di belakangnya ada orang Yahudi, kemudian kedatangan orang Muhajirin disatukan dengan agama ini. Mereka bersatu datangnya Rasulullah SAW dengan datangnya Islam. Kemudian mereka bersatu, bahkan ketika ada hal-hal yang menjadikan mereka berpecah belah, Rasulullah sampai mengatakan, apakah kalian adalah orang yang masih ada kejahiliahan dalam diri kalian? Artinya perpecahan itu masalah jahiliyah. Wong sudah tahu agama itu mesti baik, tapi kok kemudian jadi masalah, kan seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal ini seharusnya kita mengedepankan persamaan, bukan kemudian perbedaan. Ketika ada perbedaan, maka bagaimana kemudian harus ada jalan keluarnya. Kalau kemudian yang sudah berkembang perbedaan, maka bagi kita orang yang tahu dan sekarang informasi bisa kita dapatkan dengan mudah, kita harusnya tidak mengikuti arus perbedaan itu. Mana yang harus bisa kita satukan, kita satukan. Karena ternyata banyak hal yang menjadi kita berbeda, berpecah, bukan masalah yang prinsip, tapi masalah khilafiyah. Yang mana sebenarnya khilafiyah ini dari sejak zaman Rasulullah ada, dan kemudian Rasulullah biarkan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
yang maka pesan Rasulullah SAW yang kedua, kalau ingin mendapatkan cinta ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh terhadap agama ini, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita pegang sampai akhir hayat hidup kita, dan berusaha dengan sesama muslim itu menjalin kesatuan, persatuan, persaudaraan, menjauhi hal-hal yang menyebabkan kita benci dengan sesama saudara kita. Al-Quran sendiri mengajarkan sebuah doa, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah lalu, saudara-saudara kami seiman. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami itu ada iri, ada dengki, lilladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Doa kita seperti itu, habis doa kemudian malah ngerasani tanggone dhewe, sedulure dhewe, kan repot, Pak. Jadi kan seperti itu. Maka menarik ketika adalah salah seorang sahabat biasa, Pak, lewat di hadapan Nabi dan sahabat-sahabatnya yang sedang berkumpul. Begitu orang ini lewat, Rasulullah mengatakan, yang barusan lewat itu penduduk sorga. Sahabat lain bingung, dia orang biasa-biasa, kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Sampai akhirnya adalah salah satu sahabat yang penasaran, ini sahabat istimewanya apa sih? Akhirnya kemudian kesana ke rumahnya bertamu sampai beberapa hari, nggak ada yang istimewa. Ya sholatnya seperti sholat yang lain, kemudian bekerja sebagaimana yang lain, tidak ada yang istimewa. Tetapi Rasulullah mengatakan seperti itu karena penasaran. Kemudian ditanya, yang panjenengan lakukan itu apa sih? Kemudian sahabat itu menjawab, saya sebelum tidur saya menghilangkan perasaan saya terhadap saudara-saudara saya yang terjadi pada hari itu. Jadi ada permasalahan apa ya seharusnya selesai. Meskipun kemudian akhirnya dalam agama memberikan toleransi jutaan 3 hari, Pak. Engkau nunggu telung dino nembe maafan, ya harusnya tidak seperti itu. Atau malah kemudian salamannya nunggu lebaran. Tapi begitu salaman nunggu lebaran, begitu salaman tapi nggak lihat mukanya. Padahal ada energi kita salaman itu, pegang tangan, melihat mukanya, hati kita masuk. Jadi seperti itu. Jadi ini yang kedua. Kalau ingin mendapatkan ridha Allah, mari kita tumbuhkan persatuan ini. Yang ketiga, nasihat. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Menasihati penguasa atau orang yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi urusan kita. Yang ngurusi urusan kita di RT ya Pak RT, yang ngurusi urusan kita di RW ya Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat dan seterusnya. Mereka dipilih, tetapi kita sebagai orang yang memilih misalnya itu mempunyai hak dia sebenarnya, kewajiban kita dan hak dia untuk mendapatkan nasihat. Tidak ada orang yang lurus terus, maka kemudian ada atau timbul aturan dibuat agar lurus. Ketika aturan dibuat agar lurus masih bengkok, maka kemudian yang di luar aturan di antara kita itu yang kemudian memberikan nasihat. Dan nasihat itu adalah tiang agama. Rasulullah menyampaikan dalam sabda yang lain, dalam hadis arba'in itu, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Kemudian sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa? Lillahi wali rasulihi walil mu'minin wali a'immatil mu'minin wali a'immatil mu'minin wa ammatihim. Nasihat itu lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Wali rasulihi, dan karena Rasulullah sesuai dengan anjuran Nabi. Kalau nasihati jangan di hadapan orang lain, memalukan dia. Maka nasihat ya diam-diam, pelan-pelan, seperti itu. Kemudian jangan merendahkan. Nasihat pada kesalahannya, bukan pribadinya. Seringkali kita
melihat kesalahan perbuatan orang lain, tapi yang kemudian kita cela pribadinya. Nah, kemudian wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu kepada a'immah, pemimpin orang-orang yang beriman. Perlu nasihat. Tapi kalau sudah mentok dinasihati nggak bisa, yang bisa kita lakukan kita mengadu kepada Allah. Ada kisah menarik di Mesir itu. Ada salah seorang penguasa, dia mencaci maki seorang ulama. Begitu selesai, ulama ini mengatakan begini, kalau yang mencaci maki itu seorang rakyat, maka Anda sebagai presiden, sebagai penguasa wajib menasihatinya. Tetapi ini yang melakukan ini kesalahan mencaci maki itu Anda, dan tidak ada yang lebih atas dari Anda. Maka ini saya adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengatakan seperti itu takut, Pak. Dan takutnya luar biasa. Ini bagaimana ini bisa kita lakukan. Tetapi semampu kita. Maka dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, kalau bisa dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu laksanakan. Kalau tidak bisa dengan lisanmu, dengan perkataanmu, dengan tulisanmu, kalau bisa dilakukan. Kalau tidak bisa sama sekali, ya doa kita kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Ya kita mengadu kepada Allah, semoga diberi hidayah, diberi jalan keluar dan lain sebagainya. Ini 3 hal yang menjadikan Allah ridha terhadap kita. Kemudian 3 hal lagi yang menyebabkan Allah tidak senang kepada kita. Yang pertama, qila wa qal. Kita ngobrol gini, katanya seperti ini, kata orang itu seperti ini. Katanya apa? Kalau kita berbicara sesuatu banyak katanya itu hati-hati. Jadi kalau banyak katanya, sumbernya nggak jelas, hati-hati, Pak. Maka kemudian dalam masalah dalam ilmu hadis misalnya, kenapa ada sanad? Kenapa ada silsilah sanad sampai ke Nabi? Karena mempertanggungjawabkan informasi bahwasanya yang disampaikan itu betul-betul hadis. Nah, sama kita dapat berita apapun, kita harus jelas sumbernya agar bahwasanya yang kita sampaikan itu jelas-jelas sampai kepada yang mengatakan, gitu. Jangan kemudian dapat cocok sama kita sebarkan kemana-mana. Itu maka hati-hati. Al-Quran sendiri mengatakan antusibu kauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kenapa kalau kita menyebarkan berita yang tidak jelas, antusibu kauman bijahalatin, engkau akan menyebabkan orang rugi, menyebabkan orang mendapatkan kemudorotan padahal tidak melakukan. Begitu kemudian ketahuan salah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, engkau menyesal. Namanya menyesal belakangan. Datangi aparat, menyebarkan hoax. Bahaya itu. Quran sudah jelas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi dalam kondisi seperti ini kita harus lebih cermat lagi. Karena Quran menyampaikan bukan berita dari yang beda agama atau dari siapa, bukan. Tapi in ja'akum fasikun, jika datang berita dari orang yang fasik. Fasik itu orang muslim sendiri. Jika ada berita yang enggak jelas, mari kita recheck seperti itu. Nah, maka yang tidak Allah sukai berita itu. Kenapa? Karena akan menimbulkan dampak buruk yang luas. Maka di sini saya garis bawahi bahwasanya yang dibenci oleh Allah itu adalah perbuatan yang menimbulkan dampak negatif dan merugikan orang lain. Kalau panjenengan di batin tidak masalah, tapi kalau dikeluarkan itu harus cermat. Yang kedua, menyia-nyiakan harta. Maka dalam hadis terkait dengan 5 sebelum 5, itu kan itu mohon maaf, apa yang didapatkan
apa yang akan ditanyakan oleh Allah terkait harta itu ada dua. Jadi masalah harta itu ribet. Dari mana didapatkan, ke mana dibelanjakan. Dari mananya sudah benar, halal semua. Tapi membelanjakan yang salah. Nah, ini juga masalah. Dapatnya nggak benar, ya sudah, dapatnya sudah nggak benar. Dapatnya nggak benar, infaknya untuk masjid. Itu nanti seperti Robin Hood. Kan gitu. Merampok, tapi itu dalam perang, kondisi dalam perang itu kadang-kadang dibolehkan. Merampok tapi untuk kebaikan. Gitu. Wah, saya kan korupsi untuk bangun sekolahan. Jalan ininya benar, tapi sumbernya salah. Maka di sini menyia-nyiakan harta. Allah amanahkan harta kepada kita, bagaimana kemudian kita membelanjakan? Nah, ini kita membelanjakan dengan sebaik-baiknya. Saya browsing masalah ini, memang kemudian masalahnya sangat berkembang luar biasa, banyak sekali kaitannya sama idha'atul mal. Maka di sini saya mengutip salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan menghambur-hamburkan harta. Ini dalam tafsir dikatakan menghambur-hamburkan harta itu bisa dalam kebaikan maupun yang sebaliknya. Itu bisa seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak Allah senangi adalah kathratus su'al. Banyak bertanya tetapi pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Banyak bertanya tetapi untuk menggali ilmu boleh. Tapi kalau banyak bertanya seperti Bani Israel yang tidak boleh. Diwajibkan kita dianjurkan nanti malam sholat malam misalnya. Sholat malam, jelas nanti malam disarankan sholat sunnah atau qiyamul lail. Misalnya ada Pak Ustadz mengatakan seperti itu. Perintahnya jelas, Pak. Nanti malam dianjurkan qiyamul lail misalnya karena Lailatul Qadar atau yang lain. Nanya, sholatnya teng pundi? Malah memberatkan di masjid. Misalnya di masjid, dijawab di masjid. Masjid yang mana? Wah, tambah angel. Masjid Nurul Ulum. Jam berapa? Masih ditanya semua. Begitu dijelaskan sholatnya di Masjid Nurul Ulum jam 2 malam, dari rumah sudah wudhu. Kok jam 2 malam? Saya biasanya bangunnya jam 3. Nah, kalau dari tadi nggak nanya, selesai. Nah, itu yang namanya pertanyaan sebenarnya yang sudah jelas tapi masih dipertanyakan. Juga pertanyaan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita sedang bicara kumpul-kumpul dengan tetangga, saudara, kemudian ada berita. Wah, tadi saya lihat Pak ini kok dibawa ambulan ya. Wah, akhirnya sebenarnya itu berita cukup seperti itu, tapi kemudian oh iya kemarin begini-begini, satunya lagi iya dulu tuh seperti ini. Akhirnya berita yang sebenarnya tidak jelas akhirnya berkembang, pulang ke rumah masing-masing bicara sama keluarganya, sama istrinya atau suaminya, tadi saya ketemu Pak ini dibawa ke rumah sakit, katanya seperti ini, kemudian dulu seperti ini, wah berkembang. Nah, ini mencari-cari kesalahan, bertanya pada sesuatu yang tidak penting. Ketika kemudian ini mempunyai dampak negatif, kemudian merugikan orang lain, inilah yang kemudian tidak Allah sukai. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini. Mudah kita dengarkan, tetapi memang perlu latihan kita mengamalkan. Rasulullah menyampaikan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di akhirat, Allah tutup aib kita di dunia juga. Karena kita tidak menyebarkan aib orang lain. Maka kalau kita melihat aib saudara kita itu berat bagi kita, Pak, sebenarnya, Pak. Karena lisan kita itu ternyata lebih mudah untuk bicara. Karena gatel. Nah, itu wah iya ya, nimbrung. Nah, akhirnya kemudian ya berkembang.
Sebenarnya sesuatu yang tidak perlu kemudian menjadi suatu hal yang menyebabkan keharmonisan dalam kehidupan kita bertetangga, kemudian bermasyarakat menjadi tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami rasa ini yang dapat kami sampaikan, 3 hal yang Allah cintai dan 3 hal yang Allah tidak sukai. Semoga menjadi cermin bagi kita melatih diri untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sampun Isa, dereng? Sampun? Oh 3 menit lagi. Monggo kalau tidak harus pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup sambil persiapan untuk sholat Isya. Kalau ada yang kemudian batal dan lain sebagainya, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa 'ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.